Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Maulida Deskantini, mahasiswa PPG kelas 001 Program Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Cikidang, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Pada uji kinerja kali ini, saya akan membahas materi pada mata pelajaran informatika, yaitu materi algoritma pada berpikir komputasi atau computational thinking di kelas 10. SMA Negeri 1 Cikidang dikepalai oleh Ibu Dr. Randa Nurhayati, MPD. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut ini adalah video pembelajaran dari uji kinerja PPG tahun 2021. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di sini ya, di sekolah dalam melaksanakan kewajiban kita untuk mencari ilmu ya. Nah, sebelum dimulai boleh sama Amri pimpin doanya terlebih dahulu, silahkan. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Alhamdulillah ya, untuk hari ini kita mulai dengan berdoa dan juga mudah-mudahan hari ini yang kita dapatkan akan lebih bermanfaat ya untuk kehidupan. Oke, hari ini saya absen dulu ya. Yang ada berarti ada Risa ya. Risa ada. Dira ada. Erina. Udah ya? Ya. Oke. Untuk hari ini jangan lupa tetap ya, karena walaupun sekarang sudah masuk sekolah waktunya, walaupun tidak bisa sekolah secara full juga, kita harus tetap menjaga kesehatan.
juga menjaga diri kita, tetap kita gunakan protokol kesehatannya agar kita terhindarlah minimal dari virus tersebut ya, dan juga terutama jangan sampai kita menulari orang lain ya. Jadi misalnya nanti pulang dari sini pun kalian harus cuci tangan lagi sampai ke rumah, kalau perlu boleh mandi biar yang di rumah nggak kena penyakit dari luar ya. Itu tetap semangat ya, walaupun sekolahnya ya masih awal-awal dan mungkin masih daring ya sebagian. Minimal hari ini kita dapat ilmu sedikit dan bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Oh ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Nah, algoritma ini sebenarnya kita pernah bahas sebelumnya di bagian awal atau di bagian computational thinking ya. Untuk hari ini ya, tadi agendanya berdoa. Sudah berdoanya ya? Nah, kemudian mengecek hadirannya sudah. Tujuan pembelajaran yang pertama. Silahkan angkat tangan. Sok, silahkan Fatimah. Tujuan pembelajaran 1. Menelaahkan makna algoritma dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menuliskan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menerapkan algoritma dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Ya. Terima kasih ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini full tentang algoritma tapi algoritmanya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum belajar seperti biasa, kita masuk ke video motivasi dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Boleh gini, kalau biar nggak pegel, silakan posisinya lihatnya ke depan semua, jadi jangan nyerong. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างPagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS Oke, coba satu orang kemukakan komentarnya terkait video motivasi yang barusan. Angkat tangan dulu. Video motivasi tersebut mengajarkan kita untuk belajar dari masa lalu atau belajar dari kejadian sebelumnya untuk memperbaiki ke depannya. Terus belajar dari apa yang dilakukan orang lain. Oke. Terus belajar dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Tepuk tangan buat Amri. Ya, guys. Selanjutnya, berarti kita tidak harus selalu dikasih tahu, tapi kita dengan melihat apa yang orang lakukan, kita bisa belajar dari orang lain. Maknai apa yang ada di hari ini, gitu ya. Itu untuk motivasi hari ini, jadi tetap semangat, jangan menyerah untuk melakukan sesuatu ya. Oke. Nah, untuk hari ini nanti akan saya bagikan
Di sini ada lihat. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, nanti saya bagikan, dilihat dulu di depan. Pastikan kalian siap melaksanakan atau menerima pembelajaran hari ini dengan menuliskan apa yang kalian pikirkan saat ini. Apa saja yang kalian pikirkan saat ini, nanti tulis di dalam LKPD. Ya, oke. Ini LKPD-nya saya bagikan. Pulpennya ada? Ini ada beberapa. Ada beberapa. Itu berapa? Masih kurang? Sinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi. 1 menit lagi? Ya, 1 menit lagi. Tulis, mengerti banyak hal, guruku terima. Selesai? Masih ada yang belum? Oke, sudah selesai ya semuanya? Oke, sudah? Kalau sudah, nah, karena apa yang tadi kalian pikirkan sudah ditulis di situ, sekarang kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini saya bahas sedikit ya. Bisa posisinya seperti tadi lagi? Boleh sambil nanti diisi juga ya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Asri dalam mata pelajaran informatika. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma dalam computational thinking atau berpikir komputasi. Sinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tuh, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Nah, menurut definisi sendiri, menurut Thomas Hakorman, Charles A. Leserson, Ronald L. Rives, dan Clifford Stein, algoritma merupakan langkah komputasi yang telah terdefinisi dengan baik yang mempunyai nilai input, langkah, hingga outputnya. Sama kan seperti yang tadi saya bahas. Kemarin pada saat kita bahas berpikir komputasi, ada 4 elemen dalam berpikir komputasi. Tadi disebutkan juga ada apa saja? Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, sama algoritma. Itu udah hafal ya? Kemudian yang terakhir tadi apa? Algoritma. Nah, yang hari ini akan kita bahas benar-benar adalah algoritma. Apa tadi algoritma? Sekumpulan runtutan instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara logis. Ya, sekumpulan instruksi yang digunakan untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis ya. Makanya ini disebutnya salah satu metode yang paling penting. Artinya kenapa paling penting? Kalau yang lain mah tidak harus berurutan atau tidak harus sistematis, tapi kalau yang ini dia harus sistematis ya. Makanya kalau ada langkah yang terlewat, kadang-kadang ada hasil yang suka beda ya. Oke, sampai situ dulu ada yang ditanyakan? Untuk menyegarkan pikiran, barusan sudah ada materi, kita ice breaking. Oke, saya di sini biar nggak ketembak sama infokusnya.
Ice breaking hari ini judulnya What's in the Box. Tahu artinya? Tahu. Apa? Apa isi dalam kotak? Apa isi dalam kotak? Ini saya bawa kotak, ya, ada isinya, ya. Nah, kalian silahkan mendebak isi dari kotak yang saya bawa, ya. Dengan cara yang pertama, berikan pernyataan untuk mencari clue isi dari dalam kotak. Tapi ada aturannya. Jika telah menemukan jawaban, silahkan jawab. Tapi jika jawabannya salah, yang tadi udah jawab nggak boleh ngejawab lagi. Walaupun greget saya pengen jawab ya, nah nggak boleh ya. Nggak boleh jawab, nggak boleh juga memberikan pertanyaan. Siap? Siap. Oke, silahkan untuk yang pertama. Boleh angkat tangan, mau kasih pertanyaan apa? Akan ada reward ya, akan ada reward di setiap. Ya, silahkan Amri, satu pertanyaan. Alat tulis. Ya. Ya, jawabannya iya ya. Silahkan yang kedua, ada lagi? Dira dulu. Tidak. Oke. Ayo yang lain. Ini sama seperti berpikir komputasi ya. Kenapa? Karena kamu harus menemukan cirinya yang barusan tadi udah disebutkan, yang iya apa, yang tidak iya apa. Gak bisa. Makanya tadi kan saya bilang ya. Nanti untuk benda berikutnya aja ya. Rewardnya adalah 1 buah beng-beng. Sok, silakan. Berbentuk persegi panjang. Bisa jadi. Karena nanyanya bentuk, bisa jadi karena dia bisa berbagai bentuk. Silakan Erina. Apa? Ya? Siti Wanika bisa jadi? Langsung dijawab? Boleh? Silakan. Mau jawab langsung boleh. Penghapus. Kita lihat ya, penghapus kan? Jawabannya adalah penghapus ya. Jadi benar ya. Jadi selamat ya, Dira dapat 1 buah beng-beng. Oke, 1 kali lagi ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Bu, Ya? sejenis alat make up. Bisa jadi? Berbulu. Apa? Berbulu. Memiliki warna. Hanya 1. Saya jawab ya, 1 warna. Tisu. Ya betul. Ya, isinya adalah tisu. Ya, oke, berarti Risa yang dapat ya. Oke, sama ya tadi cirinya sama ya. Sebenarnya permainan ini sama dengan yang tadi apa yang dibahas? Apa coba yang tadi dibahas? Ini. Ya, berpikir komputasi. Yang mana? Ya, abstraksi. Kamu belum tahu itu barangnya apa, tapi kalian mencari bagaimana, apa sih ciri-cirinya ya. Itu. Ya, tepuk tangan untuk semuanya ya. Hari ini kita belajarnya CS Unplugged.
Artinya kita belajar komputer tapi tidak menggunakan komputer, belajarnya ya, bukan evaluasinya, belajarnya. Nah, di sini saya siapkan, di sini saya sebutkan ada alatnya, piring, pisau, roti, sarung tangan, keyboard. Kenapa sih ada keyboard padahal ada piring ya? Terus bahannya ada roti tawar, mentega, selai, sosis, keju, mayones, saus. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana algoritmanya? Ya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Yang kelompok, silahkan boleh nanti berkelompok, ya. Boleh nanti berkelompok sambil nanti saya siapkan ini, nanti akan saya share bahan ajarnya, ya. Saya share sambil saya menyiapkan, silahkan boleh dibaca bahan ajarnya. Nanti di sini satu kelompok 3 sampai 4 orang. Karena ada 10 berarti yang 2 3, yang 1 4 orang, ya. Nah, silakan lihat perintah di kegiatan kelompok 1. Perhatikan alat bahan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, apa saja yang bisa kalian lakukan dengan alat dan bahan tersebut? Serta tuliskan sebuah algoritma yang untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan hasil diskusi. Jadi nanti gini, silakan berkelompok ya, boleh bersebelahan atau boleh bikin lingkaran, boleh, silakan. Menyesuaikan saja, tapi tetap protokol kesehatannya digunakan ya. Saya bagikan dulu ya modulnya sambil saya mempersiapkan silakan duduk berdasarkan kelompok, silakan didiskusikan. Boleh yang jauh, yang pindah sini atau mau pindah sana. Kalau berdekatan boleh asal tetap menggunakan maskernya, jangan lupa. Ya. Kalau mau pakai alat tambahan bisa nggak? Pakai alat tambahan seperti apa? Kayak kompor. Kan dikerjain langsung di sini. Oh. Ya. Kan nggak ada kompornya ya, nggak apa-apa. Oke, yang dikerjakan di sini ya. Bahan ajarnya sambil ini udah saya share di grup ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Sebenarnya banyak ya yang bisa kita dilipat. Ambil roti, taruh dalam piring satu. Dalam piring. Masukkan sosis. Mentega onyon langsung. Iya nak, sosisnya iya supaya pesona guna. Diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Karena sudah selesai, kita praktek langsung ya. Oke. Coba yang algoritmanya boleh kelompok ini dulu lah. Yang bikin kelompok itu dulu. Silahkan perwakilan 2 orang, algoritmanya pakai algoritma yang ini. 2. Nanti kayak motor kurang. Cuman kita download. Ya. Siap? Silakan ke depan. Yang satu jadi menginputkan, yang satu melakukan.
Nanti temen yang dibacain, perhatiin apa algoritma yang salah di kalian. Ya, kalau ada yang salah, apa salahnya? Nanti diisi di situ. Sok, silakan ke depan. Yang mengerjakan, yang menyebutkan kelompoknya, ya. Yang mengerjakan siapa? Isma apa? Erina. Erina di depan sini. Isma di sini. Silakan. Nah, gitu. Nah, Risa membacakan, nanti dibaca ulang oleh Isma. Nanti disebutkan ulang oleh Isma. Nanti yang disebutkan oleh Isma baru bisa dikerjakan oleh Erina. Silakan kelompoknya Risa dibacakan. Sebutkan judulnya algoritma apa? Algoritma kegiatan membuat roti isi selai coklat kacang. Nah, oke. Ya. Yang pertama, ambil piring dan pisau roti. Ya. Ambil piring dan pisau roti. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun Tutup dengan potongan roti sisanya. Tutup dengan potongan roti sisanya. Roti lapis siap disajikan. Roti lapis siap disajikan. Dah? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Tangan. Silakan ini dibungkus, kasihkan ke kelompok sana. Oke, sekarang berarti kelompok ini yang menyebutkan, kelompoknya Parman yang melakukan. Oke, silakan diberikan kepada kelompok yang melaksanakan. Oke, silakan kelompoknya Parman dan Risa. pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Kemudian lipat roti menjadi 2 bagian. Beuh. Terus Siap disajikan. hot dog siap disajikan. Oke, udah ya.
Oke, tepuk tangan dulu. Silakan. Boleh dikasihkan kepada kelompok sana. Boleh ke tempatnya masing-masing, silakan. Sudah dapat pengalamannya? Apa yang bisa kalian ambil dari praktek barusan? Ya, silakan Erina. Dari kegiatan tersebut, kita belajar untuk menyelesaikan permasalahan secara logis dan sistematis. Ada lagi? Sudah. Ya, dari permasalahan tersebut belajar untuk berpikir secara logis dan sistematis, seperti apa yang tadi sebutkan oleh yang namanya algoritma. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang salah nggak sih setiap langkah yang tadi dari setiap kelompok? Ada. Apa sih kekurangannya? Sajikan algoritma yang sudah dibuat dengan apa hasil dari praktek yang barusan dikerjakan. Dari hasil yang dilihat setelah membuat algoritmanya tadi, kita merasa puas karena emang ini yang ingin dihasilkan gitu, sesuai ekspektasi. Cuma mungkin kita salahnya di sosisnya kebanyakan gitu. Nah, ya. Harusnya 2 atau harusnya 2 atau 3 gitu, 4 jadi penuh. Oh ya, oke. Ya, betul ya. Boleh ya tepuk tangan? Oke. Kurang puas. Kenapa harus kurang puas? Kenapa? Kira-kira apa kesalahan yang dari algoritma yang dibuat kalau jadi salah gitu nih, misalnya kurang gitu gara-gara apa? Algoritmanya salahnya apa? Potongan kejunya terlalu tebal. Potongan? Oh, potongan kejunya berarti harusnya di algoritmanya seperti apa? Berarti harusnya disebutkan di situnya apa? Keju yang potong keju dengan tipis-tipis misalnya, boleh, betul. Ada lagi? Berarti yang kurangnya itu. Berarti kesalahannya tidak menyebutkan secara sistematis dan mungkin secara detail ya. Oke. Kita analisis ya. Kita analisis dan evaluasi. Kira-kira nih dari keseluruhan ya, apa hal-hal yang penting yang tadi yang perlu kalian tahu tentang algoritma? Yang pertama, ada yang bisa menyebutkan? Harus teliti, ya betul, bagus. Yang kedua, kalau di algoritma itu harus seperti apa sih? Logis, ya harus logis, artinya harus masuk akal. Ya kalau maunya apa ya harus sesuai, ya jangan setengah-setengah. Ya, yang berikutnya. Kita jadi lebih tahu bahwa sesuatu pengerjaan itu harus dilakukan secara sistematis atau berurutan. Ya, kita jadi tahu kalau melakukan pengerjaan itu harus sistematis atau berurutan, ya. Jadi tadi harus teliti, harus sistematis dan juga harus logis. Berarti dalam kehidupan sehari-hari pun algoritma bisa digunakan ya. Nah, dari situ itu hasil kesimpulan dari presentasi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lebih paham mana algoritmanya sekarang sama sebelumnya? Sekarang. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Kalau yang sudah di tempatnya masing-masing, boleh silakan nyalakan komputernya. Oke, kita akan melaksanakan evaluasi dari apa yang sudah tadi kita kerjakan bersama-sama. Ya, perintah evaluasinya ada di depan. Yang pertama, silakan nyalakan komputernya. Sudah? Sudah. Yang kedua,
buka browsernya. Silakan dibuka browsernya. Kalau yang sudah, silakan ketik link di address bar itu yang di atas ya. https://2 kali bit.ly/algo evaluasi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Oke, sebelum masuk kesimpulan saya review sedikit. Nah, algoritma ini merupakan salah satu elemen dalam computational thinking ya. Computational thinking atau berpikir komputasi itu tidak hanya dilakukan di komputer tetapi Di kehidupan sehari-hari ya, di kehidupan sehari-hari. Tadi yang disebutkan sama Fatima apa? Teliti. Kenapa? Karena kalau ada satu bagian yang ternyata salah, bisa aja nanti kita Nggak puas. tidak puas ya, betul. Nah, itu review untuk hari ini. Ada yang mau memberikan satu kesimpulan menurut kamu sendiri ya, sama seperti minggu kemarin yang Dira ya. Ya. Nah, silakan minggu ini sekarang siapa? Silakan angkat tangan, sebutkan apa kesimpulan yang kamu dapat hari ini. Silakan Amri. Kesimpulannya kira-kira menurut kamu hari ini apa? Kesimpulannya menurut saya dalam pembelajaran hari ini yaitu belajar tentang membuat sesuatu dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dibuat atau diurutkan oleh teman gitu. Ya. Terus selain itu juga kita juga belajar teliti, belajar komunikasi, terus belajar kreatif juga. Ya. Ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Amri. Kesimpulan tadi yang disebutkan oleh Amri, hari Ya. ini itu belajar Teliti, menyelesaikan masalahnya harus berurutan. berurutan atau sistematis ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kesimpulannya secara umum ya. Sebenarnya kesimpulannya sangat simple. Jadi dari hari ini itu kita tahu algoritma itu sebenarnya harus gimana sih gitu ya. Jadi, nah kenapa di sini disebutkan algoritma merupakan salah satu metode yang penting dalam computational thinking ya. Kenapa disebutkan penting? Karena dalam algoritma itu kita bisa tahu langkah-langkahnya dengan benar tanpa ada yang terlewat ya. Nah, di sini juga setiap langkahnya harus dituliskan. Kenapa? Kayak tadi nggak puas ya? Iya. Akan hasilnya karena memang tidak dituliskan dengan jelas. Maka kalau misalnya ada langkah atau algoritma yang terlewat, maka kemungkinan hasilnya pun akan Berbeda. atau tidak sesuai dengan Ekspektasi. Pembelajaran hari ini cukup memuaskan dan mendapat pengalaman tentang algoritma. ya mendapatkan pengalaman tentang algoritma. Terima kasih, tepuk tangan. Yang kedua, bagian mana yang menarik dalam pembelajaran hari ini menurut Siti Wanika? Pas itu Pas apa? pas praktek. Pas praktek. Kenapa menarik? Suka ada lihat
suka aja lihat temennya dulu kerjain ya. Ya gitu. Ya. Kalau menurut Risa, bagian mana yang menarik pada pembelajaran hari ini? Waktu tebak-tebakan. Tebak-tebakan ice breaking. Tebak-tebakan ya, boleh ngomong loh. Ada yang suka pas bagian prakteknya, ada juga yang suka pas bagian ice breakingnya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat ya. Sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh silakan ditutup kembali oleh Afri. Duduk siap, gerak. Sesudah melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa.